Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga pada hari ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Walau saat ini masih dalam masa pandemi, namun kondisi tersebut bukan alasan untuk menurunkan semangat belajar dan berkarya, serta tidak menyurutkan langkah maju dalam setiap hal. Baik, kita langsung saja ke pokok bahasan perkuliahan sastra lisan kita hari ini, yaitu penelitian sastra lisan primer dan sekunder. Ada 4 materi pokok pada bab pembahasan penelitian sastra lisan primer dan sekunder. Yang pertama adalah sastra lisan esoterik dan eksoterik. Yang kedua, sastra lisan sekunder dan primer. Yang ketiga, perspektif penelitian folklore. Dan yang keempat adalah tugas terintegrasi. Sastra lisan merupakan bagian dari folklore lisan. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam materi ini merupakan istilah yang umum dipakai dalam penelitian folklore lisan secara general. Nah, apa itu folklore lisan esoterik dan eksoterik? Sastra lisan esoterik adalah sesuatu yang memiliki sifat yang hanya dapat dimengerti oleh sejumlah orang saja. Lebih sempit jangkauannya karena hanya milik wilayah terbatas. Dapat pula dipandang lebih sakral sehingga pihak lain sengaja dilarang memahaminya. Misalnya mantra. Mantra ini hanya dipakai dan dipahami oleh seseorang tertentu di dalam suatu kolektif tertentu. Nah, apa itu sastra lisan eksoterik? Sastra lisan eksoterik adalah sesuatu yang dapat dimengerti oleh umum, tidak terbatas oleh kolektif tertentu, bahasannya lebih populer dan akrab, tidak terlalu kuno, dan juga lebih populer. Misalnya, legenda, dongeng, fabel, ghost lore, atau cerita hantu. Misalnya dari segi ghost lore. Ada ghost lore atau cerita hantu dari Jepang misalnya. Nah, orang-orang Indonesia pun memahami dan mengerti mengenai hal itu. Begitu. Jadi semua kolektif itu bisa menerima akan cerita tersebut. Berbeda dengan mantra yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu pada suatu kolektif tertentu karena kesakralannya. Nah, apa itu sastra tulis, sastra lisan primer, dan sekunder? Sastra lisan tulis, seperti yang telah kita ketahui bersama, adalah sastra yang ditulis oleh pengarang. Jadi, pengarang di sini adalah orang yang benar-benar menuangkan ide, pikiran, dan juga imajinasinya ke dalam tulisannya. Begitu. Kemudian, sastra lisan primer adalah sastra lisan yang ada di lapangan atau di suatu masyarakat atau kolektif tertentu yang belum diangkat ke dalam tulisan maupun media elektronik. Nah, bedanya dengan sastra lisan sekunder, yaitu sastra lisan sekunder ini merupakan sastra yang ada di lapangan, sastra lisan yang telah diangkat ke dalam media cetak maupun elektronik. Jadi istilahnya sastra lisan yang telah direkam. Nah, itu. Di sini ada 3 hal yang membedakannya, terutama dari segi istilah. Yang pertama adalah pencipta, kemudian karya, dan juga pembaca. Dalam sastra tulis, pencipta itu biasa disebut dengan pengarang, ya. Jadi dia itu orang yang mengarang suatu cerita, orang yang menuangkan ide dan imajinasinya ke dalam suatu tulisan atau karya sastra. Berbeda dengan sastra lisan primer. Harus ingat bahwa sastra lisan primer ini diturunkan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dan tidak diketahui
pengarangnya alias bersifat anonim. Maka sebutlah dia orang yang mewariskan sastra lisan itu dengan sebutan dalang, ya. Apabila dia memang eh, jenis karyanya itu, karya sastra lisannya itu seperti wayang, jadi dia sebutlah dalang. Atau penutur, jika dia itu menuturkan suatu cerita. Atau pencerita, ya, atau juga pelantun, penyanyi apabila dia menyanyikan sastra lisan atau performer. Nah, performer ini adalah orang yang menampilkan sastra lisan primer di panggung untuk halayak ramai. Itu bisa disebut dengan performer. Nah, beda dengan sastra lisan sekunder. Sastra lisan sekunder ini yang menulisnya disebut dengan penyusun. Apabila sastra lisan ini ia tulis, ya, bukan pengarang, karena dia itu hanya mengangkat sastra lisan yang ada di lapangan ke dalam tulisan. Jadi bukan murni dari ide maupun imajinasinya dia. Nah, tidak bisa disamakan dengan sastra tulis. Nah, kalau performer ini mengangkat sastra lisan ke dalam media elektronik, maka sebutlah dia dengan dalang, penutur, pencerita, pelantun, penyanyi, maupun performer. Karena kalau secara elektronik di sini mirip dengan pewarisan sastra lisan secara langsung atau primer, hanya di sini ada medianya, misalkan di YouTube ataupun sandiwara radio. Nah, jadi sudah ada media yang menjembatani antara sastra lisan primer yang murni dari mulut ke mulut tanpa media perantara dengan sastra lisan sekunder yang ada media perantaranya seperti perangkat elektronik. Nah, yang membedakan yang kedua adalah karya. Dalam sastra tulis disebut karya karena itu adalah murni karyanya si pengarang. Bila dalam sastra lisan primer itu disebut dengan cerita, lakon, atau teks. Nah, sama halnya dalam sastra lisan sekunder yang disebut dengan cerita, lakon, atau teks. Jadi jangan sebut itu sebagai karyanya dia karena bukan karyanya dia. Nah, dan yang terakhir pembedanya adalah pembaca. Sastra tulis tentu saja penikmatnya disebut dengan pembaca. Nah, sedangkan dalam sastra lisan primer tidak bisa disebut dengan pembaca karena sifatnya itu diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Maka sebutlah dengan penonton, pendengar, atau penikmat. Nah, sedangkan dalam sastra lisan sekunder itu ada dua hal ya. Yang pertama disebut dengan pembaca apabila sastra lisan itu diangkat ke dalam tulisan ya. Nah, dan disebut dengan penonton, pendengar, atau penikmat apabila sastra lisan itu diangkat ke dalam media elektronik, misalkan sandiwara radio ataupun video di YouTube. Nah, jelas ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertiannya, kemudian ada ciri-ciri pembedanya, seperti apa sih posisi sastra lisan primer dan sekunder ini? Nah, di sini ada 3 hal pokok mengenai hal ini. Yang pertama adalah sastra lisan, yaitu berupa prosa, puisi, atau nyanyian rakyat, yang kemudian ditulis menjadi kumpulan cerita rakyat atau sebagainya yang disebut dengan sastra lisan sekunder. Nah, ini dapat berupa legenda, mitos, dongeng, nyanyian rakyat, atau apapun itu yang didokumentasikan dalam wujud tulisan. Nah, yang kedua ada yang sebaliknya, dari tulisan menjadi lisan. Nah, ini apa dong istilahnya? Kalau dibalik begini dari tulisan ke lisan, ini termasuk ke dalam sastra lisan sekunder karena asalnya itu bukan murni lisan, tetapi dari tulisan yang kemudian dilisankan. Nah, misalkan nih ada contohnya, yaitu beluk
di Kabupaten Pangandaran yang merupakan tradisi menyanyikan wawacan. Nah, wawacan ini merupakan epos atau cerita kepahlawanan dalam bentuk puisi rakyat. Nah, itu sudah dibukukan, itu ada bukunya. Nah, kemudian karena ini merupakan nyanyian gitu ya, puisi rakyatnya itu berupa nyanyian yang harus dinyanyikan, tentu saja penyampaiannya kepada penikmat itu harus dilisankan, yaitu dinyanyikan. Makanya di sini ada transformasi dari tulisan ke lisan agar pemirsa itu dapat menikmati isi dari wawacan atau epos tersebut. Nah, itu pun dapat dinikmati sendiri, misalkan dibaca sendiri begitu tanpa dinyanyikan. Tetapi agar lebih afdol ya, karena itu wujudnya adalah puisi rakyat dan yang dinyanyikan, maka harus dipertunjukkan seperti itu. Tentunya oleh orang atau pihak yang dapat menyanyikannya dengan baik. Nah, kemudian ada juga nih tahapan dari lisan tulis kemudian ke lisan lagi. Nah, ini misalnya legenda Malin Kundang, ya. Legenda Malin Kundang itu awalnya dilisankan ya, diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Nah, kemudian dibukukan ya, dibukukan misalkan menjadi seri cerita rakyat Sumatera Barat misalkan ya. Nah, kemudian dari buku itu dilisankan kembali dalam bentuk sandiwara radio misalkan atau menjadi drama ya atau menjadi film. Nah, hal ini sama halnya dengan sastra lisan kontemporer yang telah kita bahas sebelum UTS dulu ya. Salah satu contohnya itu Goslor atau cerita hantu. Nah, Goslor pada masa kini banyak dituturkan secara lisan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Penuturan skala besar biasanya melalui internet kalau sekarang, seperti di kanal YouTube. Nah, bahkan kita yang tinggal di Indonesia pun sudah akrab dengan Goslor yang ada di Jepang ya, yang tidak kalah menyeramkan dengan hantu-hantu legend di Indonesia. Taruhlah nih, siapa di sini yang tidak tahu Sadako? Nah, itu kan ada filmnya, kemudian ada ceritanya yang diangkat ya. Kemudian ada juga Hanako, hantu yang menghuni toilet itu ya. Kemudian ada juga Kuchisake Onna, yaitu perempuan menyeramkan yang senyumnya itu sangat lebar karena mulutnya itu dirobek dari telinga yang satu ke telinga yang lain. Ada juga teke-teke dan lain sebagainya. Siapa di sini yang belum kenal, belum tahu mengenai hantu itu? Nah, kemudian, nah di sini ya, ada 3 golongan ahli folklore. Kita sudah masuk ke bab berikutnya, ya. Nah, sejauh daya ingatan seseorang tidak mampu mewadahi ide, tentu akan menulis dari folklore lisan. Ketika ada karya tulis atau budaya tulis yang dipandang layak dilisankan, mungkin akan dilisankan. Nah, dari kondisi kedua hal ini selalu akan memunculkan ketegangan, ya. Keduanya akan bergerak terus-menerus dari lisan ke tulis atau sebaliknya. Untuk meneliti hal semacam ini, nah, berarti yang penting peneliti mampu mengambil data secara aktual. Data lisan dan tulis semestinya saling mendukung dalam penelitian folklore. Tradisi lisan dan tulis ini akan saling berbalut terus-menerus. Keduanya saling mendukung dan mewujudkan folklore yang lebih efektif. Nah, itu jadi dalam folklore lisan maupun juga tadi ada yang primer maupun sekunder, itu memang selalu ada ketegangan-ketegangan, namun hal itu bukan menjadi suatu batasan ya dalam suatu penelitian
folklore, melainkan kedua hal itu harusnya menjadi bahan yang dapat memperkaya kajian. Nah, di sini ada 3 golongan ahli folklore yang mempelajari folklore berdasarkan hal tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah humanis folkloris atau ahli folklore humanis. Nah, ahli folklore humanis ini biasanya berlatar belakang ilmu bahasa dan kesusastraan yang memperdalam ilmu folklore. Mereka pada umumnya tetap memegang ketat definisi William John Thoms, yaitu pencetus istilah folklore dari Inggris. Mereka bukan hanya memasukkan kesusastraan lisan ke dalam folklore seperti cerita rakyat dan lain-lain sebagai objek penelitian, melainkan juga pola kelakuan manusia seperti tari, bahasa isyarat, arsitektur rakyat, permainan rakyat, pakaian rakyat, dan sebagainya. Nah, selain itu, mereka pada umumnya juga lebih mementingkan aspek lore ya atau tradisi daripada folk atau masyarakat atau kolektif dari folklore dalam penelitian mereka. Nah, yang kedua, itu adalah ahli folklore antropologis atau anthropological folklorist. Biasanya, mereka berlatar belakang antropologi. Mereka pada umumnya membatasi objek penelitian mereka pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat lisan saja atau verbal arts, seperti cerita prosa, teka-teki, peribahasa, syair rakyat, dan kesusastraan rakyat lainnya. Nah, mereka pada umumnya lebih mementingkan aspek folk ketimbang lore dari folklore yang mereka teliti. Dan yang terakhir ini adalah ahli folklore modern atau modern folkloris. Ini biasanya berlatar belakang ilmu-ilmu interdisipliner. Mereka menitik beratkan kedua aspek lore yang mereka teliti, yaitu dari segi folk maupun segi lore. Nah, manusianya maupun hasil karyanya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan perspektif kajian yang beragam. Nah, apa itu perspektif? Nah, langsung masuk ke bagian itu. Perspektif penelitian folklore. Perspektif itu sama dengan pendekatan, ya, yaitu cara pandang dalam penelitian. Perspektif disebut juga dengan pendekatan, ya sekali lagi, yaitu cara pandang dalam penelitian. Peneliti folklore seharusnya memiliki perspektif yang jelas agar yang hendak dilakukan itu menjadi lebih terfokus. Nah, sebenarnya pendekatan folklore itu boleh apa saja, tidak mematok harus pendekatan tertentu, melainkan amat terbuka bekerja sama dengan pendekatan lain. Yang paling penting, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian folklore. Nah, dari sisi pandang sastra, budaya, seni, dan sebagainya, folklore dapat diwawas lebih jauh. Menurut James Dananjaya pada bukunya pada tahun 1997 menjelaskan panjang kali lebar mengenai perspektif penelitian folklore di Indonesia. Dasarnya pijakannya ini, penelitian folklore di Indonesia sebenarnya juga dari asing. Nah, apa saja sih perspektif folklore itu? Yang pertama adalah perspektif humanistik dan holistik. Perspektif humanistik berupaya memahami folklore dari sisi estetika dan makna. Perspektif humanistik sebagian besar merupakan tinjauan filologi dan sastra. Filologi ini adalah ilmu tentang pernaskahan, ya, naskah-naskah kuno biasanya. Perspektif humanistik ini biasanya diterapkan pada folklore lisan atau sastra lisan, ya.
fokus penelitian perspektif humanistik adalah ke arah keindahan folklore, keindahannya ya. Nah, sedangkan perspektif holistik ini biasanya dilakukan dalam penelitian folklore sosial dan budaya. Perspektif holistik terkait dengan folklore sebagai ekspresi, sikap, dan tingkah laku. Fokus kedua perspektif ini memang sedikit berbeda, namun tetap memiliki komitmen pada penelusuran makna, ya. Nah, ini yang harus digarisbawahi, perspektif humanistik ini lebih mementingkan aspek lore daripada folk. Jadi lebih ke tradisi atau suatu karya daripada ke eh, masyarakatnya atau kolektifnya. Nah, adapun contoh penerapan teorinya, yaitu kajian unsur ekstrinsik sastralisan untuk yang holistik ini. Ekstrinsiknya itu kan ada unsur ekstrinsik itu adalah sosial, budaya, dan sebagainya. Kemudian kalau dari segi humanistik, yaitu contoh penerapan teorinya, yaitu tinjauan sastralisan secara struktural ataupun unsur intrinsik sastralisan atau hermeneutik dan sebagainya, yang pasti itu yang lebih mengarah ke isinya atau maknanya secara internal. Nah, memang harus disadari ya, dengan hanya mengumpulkan lore-nya saja, lore-nya ataupun tradisinya, tanpa mengetahui identitas folk-nya, ya, misal bila kalian ingin mengungkap unsur ekstrinsik sastralisan ya, nah, itu kalau kalian tidak mengungkapkan unsur ekstrinsiknya akan mengakibatkan pada waktu hendak mengklasifikasikan bahan-bahan folklore yang dikumpulkan, seorang peneliti akan mengalami kesukaran. Ini baru untuk klasifikasi, belum lagi untuk analisis. Nah, karena mengalami kesukaran itu, tidaklah heran jika pada peneliti folklore pada masa itu kemudian menggunakan metode spekulatif. Akibatnya adalah bahwa hasil penelitiannya dianalisis bukan dengan menggunakan latar belakang kebudayaan maupun sosial folknya, melainkan dengan latar kebudayaan atau sosial folk yang lain yang dianggap peneliti adalah sama. Nah, yang lebih fatal ada yang mempergunakan latar belakang kebudayaan folk pribadinya sendiri untuk menganalisis lore dari kolektif lain. Nah, ini yang bahaya. Jadi, dalam penelitian sastra lisan itu kita harus lebih mengenal lore-nya, harus mengenal folk-nya, gitu. Jangan hanya lore-nya saja, ya, agar penelitiannya itu lebih bermakna, lebih padat, dan juga tentu saja lebih ilmiah. Kemudian yang kedua adalah perspektif etnopuitika. Nah, ada etno, ada puitika. Jadi ini mengungkap keindahan ya, yang pertama, kemudian juga ada yang mengiringinya, yaitu etno. Nah, pendekatan ini mencari makna folklore berdasarkan teks yang telah ditranskripsikan dan diterjemahkan. Kemudian ditinjau dari kacamata etnopuitika. Etnopuitika ini adalah tinjauan keilmuan folklore yang berasal dari etno atau kebangsaan atau suku tertentu dan puitika atau keindahan. Nah, jadi intinya ini adalah tinjauan folklore dari sisi keindahan yang dikaitkan dengan bangsa pemiliknya. Etnopoetika ini berperan untuk mengungkapkan hal ihwal teks folklore lisan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kondisi masyarakat pemilik, yang ketiga itu dari segi pencipta ya, atau dari dalang, penutur, pelantun dan sebagainya, dan yang terakhir itu dari segi penikmatnya ya. Peneliti etnopoetika mendalami primer sastra lisan, yaitu informasi teks langsung dari penutur asli. Oleh sebab itu, untuk mengaitkan unsur teks secara etnopoetika, peneliti dapat mendalami teks dari siapa penuturnya atau dari dalangnya.
Dalang atau penutur ini adalah informan yang penting dalam penelitian folklore lisan. Nah, di sini kita menawarkan model komunikasi sastra tulisan menurut Abrams yang dapat digunakan dalam penelitian menggunakan perspektif etnopoetika. Nah, hal ini dapat membantu peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang wajar untuk diajukan kepada informan dan bahan-bahan kajian, memilih data-data yang relevan dan juga dapat menyampaikannya secara baik. Nah, di sini ada alam semesta, kemudian karya, pencipta, dan pembaca. Jadi menggunakan perspektif etnopoetika ini, kalian dapat menghubungkan keempat unsur komunikasi sastra tulisan menurut Abrams. Nah, ini meskipun ini tulisan, ini juga dapat di aplikasikan dalam folklore lisan ya, yang hal ini. Bagaimana hal ini dapat berhubungan? Nah, ini ada penjelasannya ya. Ini mengenai daya ingat dan sebagainya. Nah, daya ingat seseorang dalang atau penutur ya memiliki peranan sebagai penyambung pelestarian folklore dan tumpuan kelahiran kembali folklore. Daya ingat akan merekonstruksi seluruh teks. Nah, daya ingat ini akan diekspresikan ulang melalui kemampuan lisan. Nah, kemampuan lisan adalah daya kreativitas. Nah, dengan demikian, peneliti akan memandang bahwa gagasan yang terpenting untuk bisa mengerti etnopuitika, folklore lisan atau sastra lisan ialah konsep mengingat. Nah, ini menurut Koster ya, pada bukunya tahun 98 berpendapat bahwa pencerita dalam tradisi lisan boleh digambarkan sebagai menciptakan teks, ya. Teksnya melalui tindakan mengingat. Nah, alat bantu ingat ataupun mnemonic device dapat berupa formula-formula cerita ya. Formula ini di dalamnya ada pakem, alur, inti cerita dan sebagainya. Ada juga properti ya. Misalnya nih, penutur cerita yang merasa terfokus ingatannya di depan penonton apabila menggunakan kacamata hitam. Dan ada juga hal-hal yang berhubungan dengan kegaiban. Misalnya, meletakkan sesaji agar hal yang berhubungan dengan daya pengingatnya itu selama pertunjukan itu tidak diganggu oleh hal yang gaib, biar dia tidak tiba-tiba ngeblank misalkan ketika sedang melakukan pertunjukan. Intinya itu, dalam penciptaan sastra lisan, pendongeng, pendalang, pencerita, atau penutur, dan sebagainya tetap dianggap menciptakan dunia sendiri. Dunia yang dibangun itu tidak hanya dihasilkan melalui pengulangan teks-teks yang dihafalkan, tetapi merupakan suatu hasil ya atau proses yang sifatnya itu mengubah kata-kata cerita secara spontan dan berimprovisasi pada waktu disampaikan. Nah, itu ya hubungannya antara alam semesta tadi ya, kemudian karya pencipta dan pembacanya ada di sini gitu ya, dapat dihubungkan. Cuma kalau di dalam sastra lisan tadi yang namanya karya pencipta dan pembaca itu istilahnya diganti ya. Kemudian yang ketiga adalah perspektif naturalistik. Nah, secara garis besar perspektif naturalistik ini merupakan pendekatan penelitian yang mengungkapkan fenomena sebagaimana adanya. Yang perlu ditekankan dalam perspektif ini, makna adalah realitas. Makna folklore adalah milik kolektif. Peneliti folklore tinggal membahasakan ulang ide itu ya, pemikiran dan juga pandangan kolektif suatu folklore serta menemukan keterkaitan satu unsur dengan unsur yang lainnya untuk menemukan makna yang hakiki. Nah, kemudian di sini menurut Bogdan dan Biklen ada karakteristik perspektif naturalistik. Nah, yang pertama itu memiliki setting atau latar belakang alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci.
Yang kedua itu bersifat deskriptif, ya. Yang ketiga cenderung menganalisis datanya induktif. Kemudian yang terakhir adalah makna merupakan perhatian utama. Nah, apa ini maksudnya? Peneliti folklore secara naturalistik tidak harus membangun teori yang muluk-muluk. Teori hanya sandaran awal. Kondisi di lapangan yang akan menentukan warna penelitian folklore itu sendiri. Peneliti naturalistik diibaratkan tangan kosong nih ketika menuju lapangan. Nah, penelitian folklore secara naturalistik ini berupaya memahami fenomena sosial budaya dari sisi pelaku. Hal ini tidak berarti hanya memanfaatkan data lisan saja. Nah, keakuratan data dapat ditunjang dari berbagai sumber data. Biasanya, penelitian ini memanfaatkan pendekatan emik, bukan etik ya. Pendekatan emik ini menengarai bahwa folklore perlu diungkap dari sisi pelaku. Makna berasal dari data yang ada, bukan campur tangan peneliti. Nah, secara naturalistik, penelitian folklore ini bertujuan mengetahui aktualitas, realitas sosial, dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui penonjolan pengukuran formal dan pertanyaan penelitian yang telah disiapkan terlebih dahulu. Nah, penelitian ini berusaha secara aktif melakukan interaksi dengan informan yang diteliti dengan kondisi apa adanya agar data yang diperoleh merupakan fenomena yang asli dan natural. Intinya itu, kamu pergi ke lapangan, turun ke sana, kemudian lihat realitas apa yang di sana, apa yang dikatakan oleh informan itu, nah kemudian yang diangkat ke dalam tulisan kalian. Dan itu kalian tidak boleh mengada-ada, tetapi harus apa adanya yang ada di lapangan. Nah, itu intinya. Kemudian, ada perspektif pragmatik. Nah, kalian di sini tentu saja sudah mendapatkan mata kuliah pragmatik ya, tentu sudah tahu apa itu artinya pragmatik. Nah, perspektif pragmatik ini diartikan sebagai cabang pemaknaan folklore ke arah kegunaan. Ya, asumsi dasar yang dipegang oleh peneliti ya adalah setiap folklore memiliki kegunaan bagi siapa saja. Penelitian folklore dari segi pragmatik layak diangkat ke arah nilai-nilai etik. Nah, di sini menurut Endra Suara tahun 2009, dalam kajian ini paling tidak dapat ditemukan beberapa aspek pragmatik. Yang pertama itu adalah folklore atau sastra lisan ini berfungsi dalam pembelajaran atau folklore ini bisa membuat orang tertawa atau meningkatkan solidaritas kelompok, menjadi wahana protes sosial atau memberikan sanksi sosial. Nah, contoh penerapan teorinya yang pertama itu misalkan mengangkat nilai pendidikan karakter dalam cerita rakyat. Nah, kemudian ada perspektif fenomenologi. Nah, ini harus agak hati-hati karena perspektif ini mirip-mirip dengan naturalistik tadi. Nah, tapi coba kalian lebih dipahami lagi. Ini tentu saja ada perbedaannya ya. Nah, perspektif fenomenologi ini merupakan sudut pandang penelitian folklore dari sisi fenomena yang ada. Realitas menjadi dasar penelitian. Nah, folklore tidak hanya mengangkat hal-hal empirik, melainkan memuat aspek psikologis dan transendental. Nah, secara fenomenologis, folklore ini merupakan wujud kesadaran tentang masa lampau. Sifat folklore yang memuat emosionalitas dan sentimen lebih mudah mendorong ke arah mitologisasi dan kemudian disusul oleh ritualisasi. Nah, maka tugas peneliti folklore dengan perspektif fenomenologis ini akan mengungkap hal-hal yang tersurat dan tersirat di dalam folklore. Nah, jadi maksudnya seperti inilah, kita langsung masuk saja ke contohnya, begitu. Misalkan ini kalian akan
meneliti mengenai fenomena ziarah di petilasan Wali Songo ya, ataupun meneliti hajat laut di pantai selatan Pulau Jawa, atau ritual penghormatan terhadap Dewi Sri di kalangan petani, dan lain sebagainya. Nah, misalkan ya, yang Wali Songo ini. Nah, Wali Songo ini kan merupakan sosok wali atau orang-orang yang sangat dihormati dalam masyarakat Jawa, melegenda dan bahkan disakralkan. Nah, selain penyebaran agama Islam di Pulau Jawa meninggalkan kisah yang teramat panjang, kemudian sejarah pun ditinggalkan dalam jejak-jejak berupa berbagai petilasan atau peninggalan. Nah, petilasan ini termasuk makam Wali Songo yang pada masa kini dijadikan tempat peziarahan dari berbagai pelosok. Nah, inilah yang kemudian kalian bisa angkat menggunakan perspektif fenomenologi, yaitu dari segi peziarahnya ini ya. Peziarah yang tentu itu tuh datang ke sana dengan berbagai tujuan. Ada yang tujuannya itu untuk mengenang sejarah atau menapak tilas, ada yang ingin berdoa, meningkatkan keimanan dengan mengambil hikmah dari sejarah tersebut, ada juga yang bermaksud ngalap berkah atau meminta sesuatu melalui perantara arwah para wali yang dipercaya dapat mengabulkan keinginan peziarah tersebut. Nah, itulah folklore dan petilasan-petilasan inilah yang kemudian menjadi titik pemusatan masyarakat. Nah, ini yang bisa dikaji dengan perspektif fenomenologi. Nah, kemudian nih, saya ada pertanyaan nih. Ibu, bagaimana cara kami menentukan perspektif penelitian yang cocok ini? Nah, ini kan banyak sekali, saya bingung Ibu. Nah, bukankah semua perspektif ada kelebihan dan kekurangannya? Nah, tentu saja pilihlah perspektif yang menurut kalian tepat untuk digunakan. Misalnya, kalian punya maksud hanya meneliti teks sastra lisan saja, keindahannya atau intrinsiknya. Ya, pakailah pendekatan atau perspektif humanistik. Nah, yang cocok gitu. Bila ingin mengungkap apa adanya yang kalian temukan di lapangan, tentu saja kalian boleh memakai perspektif naturalistik. Nah, bukan humanistik ya, beda. Nah, beda tentu saja arahnya, cara pandang tentu saja beda. Nah, pun demikian misalkan dengan penggunaan teori, metode dan sebagainya, gitu kan. Gunakanlah pendekatan, metode, atau teori itu secukupnya, fokus, sesuai dengan kebutuhan, ya. Misalnya nih, Lord dan Perry menawarkan gagasan mengenai performance transmisi, formula formulaik dan sebagainya. Itu kan banyak ya teorinya. Itu bisa kalian itu ambil eh, performanya saja misalkan atau transmisinya saja sesuai kebutuhan. Kalau kalian misalkan hanya ingin meneliti penampilan suatu sastra lisan maupun dari segi pewarisannya. Tidak usah yang lain-lainnya, misalkan ada formula-formula kalau kalian tidak akan angkat itu. Nah, begitu. Terus juga, kalau mau dikombinasikan dengan teori yang lain, juga monggo silahkan boleh banget teori ini bisa dikawin-kawinkan ya. Misalkan tadi kalian memilih teorinya performance dan transmisi dari Perry dan Lord. Itu untuk mengetahui pertunjukan dan prosedur pewarisan sastra lisan ya. Kemudian bisa dikombinasikan dengan hermeneutika misalkan untuk mengetahui makna dan fungsi dari sastra lisan tersebut. Nah, oke ya. Cukup jelimet ya. Oke, kalau dirasa masih jelimet atau masih bingung apa yang saya jelaskan tadi panjang kali lebar mengenai berbagai perspektif dan sebagainya, silahkan layangkan pertanyaan kalian melalui kolom komentar di bawah ini ataupun melalui grup WhatsApp. Jangan dipendam-pendam kalau kalian bingung. Tanyakan langsung biar tidak pusing-pusing karena di sini saya akan memberikan tugas terintegrasi. Apa sih ini tugas terintegrasi? Kok beda lagi dengan yang kemarin? Nah, tugas terintegrasi ini merupakan bagian dari proyek UAS. Nah, UASnya memang masih lama, tetapi proyeknya itu akan dimulai dari sekarang. Jadi saya akan membimbing kalian ke depannya itu membuat proposal penelitian sastra lisan dari nol.
Yang namanya dari nol tentu saja dari menentukan hal-hal yang akan menjadi bahan penulisan proposal tersebut. Kita tidak akan sampai meneliti, tidak, tapi hanya proposalnya saja. Nah, ketentuannya apa nih untuk tugas minggu ini? Ringan saja, kalian hanya memilih satu objek penelitian sastra lisan. Terserah bebas ya, mau prosa rakyat, mau puisi rakyat, atau nyanyian rakyat, dari daerah sendiri ataupun dari daerah orang, terserah bebas ya, suka-suka kalian. Nah, kemudian yang kedua, itu menentukan kategori sastra lisan objek tersebut. Nah, sastra lisan yang kalian pilih ini nih, misalkan legenda Malin Kundang, itu termasuk ke dalam sastra lisan primer atau sekunder yang akan kalian ambil dari bukunya atau dari lapangan nih yang akan kalian ambil. Nah, itu. Kemudian ini termasuk sastra lisan yang esoterik atau eksoterik nih. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, menentukan perspektif ya, perspektif dan teori yang akan kalian gunakan untuk mengkaji objek penelitian tersebut. Misalkan nih tadi dicontohkan legenda Malin Kundang. Oh, saya ingin menggunakan legenda Malin Kundang yang sudah dibukukan, misalkan. Legenda ini termasuk ke dalam sastra lisan sekunder karena sudah dibukukan. Sastra lisan ini termasuk dalam sastra lisan yang bersifatnya itu eksoterik, yaitu dikenal oleh banyak orang, misalkan. Nah, kemudian perspektif apa yang akan dipakai? Oh, saya akan menggunakan perspektif humanistik karena saya hanya akan mengkaji unsur intrinsiknya saja. Nah, begitu. Contoh yang sederhananya seperti itu. Oke, mengerti ya? Baiklah. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai bahasan kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan disambung dengan video mengenai persiapan penelitian sastra lisan di minggu depan. Oke, see you next video. Dan selamat belajar.